Taib. Bagaimana cara seorang agar bisa terhindar dari tatayur? Yang pertama, obat yang paling pertama adalah tawakal. Beriman dengan takdir. Bahwasanya semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya serahkan urusanku kepada Allah. Makanya kata Ibnu Mas'ud tadi, walakinnallaha yudhibu bitawakkul. Allah menghilangkan tatayur, perasaan-perasaan yang tidak itu dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin apapun yang terjadi depan urusan Allah. Ini ada merpati beolin kita, nanti depan sial bukan karena merpati tadi, enggak ada hubungannya, kebetulan saja. Ini merpati enggak ada hubungannya. Ya. Kemudian yang kedua, agar hilang tatayur dari hati kita, kita harus tahu bahwasanya tatayur adalah suudzon kepada Allah. Dan tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna abdi bi ma syaa. Silakan hambaku berprasangka kepada aku yang dia kehendaki. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk, baginya keburukan. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatayur adalah bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar hilang rasa tatayur, kita bilang, ya akhi, ente dosa karena ente selain suudzon kepada Allah, ente suudzon kepada hewan, ya. Hewan tersebut enggak ada salahnya ente suudzon, ya. Kalau hewan tersebut bisa bicara, burung hantu bisa berbicara, dia akan berkata, ya akhi manusia, ente harusnya suudzon sesama sejenis ente aja. Kenapa suudzon kepada saya? Saya ini tidak punya akal, saya terbang kanan kiri urusan saya. Kenapa ente kait-kaitkan saya dengan kesialan? Yang bahlul ana apa ente? Kalau burung hantunya bisa ngomong, dia akan bilang demikian. Yang bahlul ana apa ente? Saya menyangka hewan bahlul, ternyata ada yang lebih bahlul daripada hewan. Itu ente-ente ini. Kenapa mengkaitkan kesialan dengan apa? Dengan saya. Di antara hal yang bisa menghilangkan dari tatayur, kita manusia mulia, punya otak yang cerdas. Kenapa kita bisa mengkaitkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kesialan? Sangat tidak logis. Angka 13 menimbulkan kesialan itu sangat-sangat tidak logis. Ya. Sebagian tempat saya pernah ketemu seorang wanita di mana di Saudi, dia ingin kerja. Saya carikan kerja. Teman saya jadi bos, saya bilang, ya, ukhti ente kerja besok sama teman saya hari pertama. Besok hari Sabtu. Kata dia, waktu itu hari pertama kerja orang Saudi hari Sabtu, liburnya Kamis Jumat. Sabtu hari pertama kerja. Maka mulai kerja hari Sabtu. Kata dia, Ustaz, enggak bisa Ustaz. Loh, kenapa enggak bisa? Aduh Ustaz, kiai saya melarang kalau kerja hari pertama hari Sabtu. Masya Allah. Ini yang bikin anti jadi pembantu terus seperti ini. Saya enggak ngomong gitu dalam hati aja. Artinya ini pikiran macam-macam, hari Sabtu hari sial, enggak boleh kerja. Emang orang Yahudi hari Sabtu libur ya? Subhanallah. Dari mana pikiran seperti ini? Dia bilang, ini ajaran kiai saya. Repot, ya. Sangat tidak logis. Apa hubungannya hari Sabtu dengan apa? Dengan kesialan. Jadi orang tatayur itu orang tidak logis. Sangat tidak ilmiah. Coba bagaimana bisa mengilmiahkan 13 angka sial? Ya ente kalau ke Arab Saudi sana coba lihat. Hotel-hotel lantai 13, kamar 13 ada semua. Ya, mana sial-sial? Enggak ada hubungannya dengan apa? Kesialan, ya. Istri saya 13 bersaudara. Apakah anak ke-13 sial? Tidak, alhamdulillah. Anak ke-13 lulusan Madinah, hafidz Quran, imam, ya gimana kalau sial, ya. Jadi enggak benar, apa hubungannya?